Halo teman-teman pecinta film superhero di seluruh dunia bagian selatan, bagaimana kabarnya? Sehat? Di video kali ini, Budak Film akan membahas sebuah film dari Marvel yang berjudul Fantastic Four First Step. Film ini akan menceritakan tentang sebuah keluarga yang kebetulan juga seorang ilmuwan yang harus menghadapi ancaman mengerikan dari sosok entitas kosmik yang ingin melahap bumi, yaitu Galactus. Biar tidak banyak cincong di awal video, kita langsung saja ke alur ceritanya. Di Earth 828 kita dibawa ke markas Fantastic Four, di mana kita akan melihat Reed Richards yang tengah mencari sesuatu, lalu ia mendapatkan kabar dari istrinya, yaitu Susan Storm, bahwasannya dirinya tengah mengandung. Reed tak percaya setelah 2 tahun mencoba, akhirnya mereka bisa memiliki buah hati. Reed sangat was-was kalau anak mereka ini takutnya tak baik-baik saja, karena kan diri mereka terkena radiasi kosmik. Wow. Di sebuah acara bernama Ted Gilbert Show, kita melihat dirinya yang tengah menjelaskan mengenai Fantastic Four 4 tahun yang lalu. Sebuah keluarga peneliti, yaitu ada Reed Richards dan istrinya Susan Storm, Ben dan juga adiknya yaitu Johnny. Mereka menjelajah luar angkasa. Namun di sana mereka malah terkena radiasi kosmik yang mengubah DNA mereka. Hal itu merubah mereka menjadi seseorang yang memiliki kekuatan super, dan kini mereka bertindak menyelamatkan dunia, khususnya kota New York. Bahkan mereka juga berhasil menangkap penjahat yang bernama Mole Man yang suka menggali di bawah tanah. Bahkan mereka bisa mengalahkan Red Ghost dan juga keras supernya. Susan juga menjadi seorang wanita pemimpin yang bijak, di mana dirinya berhasil menyatukan seluruh bangsa di bawah satu organisasi bernama Future Foundation. Di rumah mereka terdapat robot yang amat pintar bernama Harvey. Lalu saat menyiapkan makan malam, Ben menyadari ada yang berbeda dari tingkah Sue dan juga Reed. What do you mean? What do you mean, what do I mean? You're late for dinner. Why is there breakfast cereal on the dinner table? Why are you being weird? Dan benar saja, Sue sedang hamil, yang tentunya membuat mereka semua senang mendengar kabar itu. Kabar tersebut cepat menyebar ke publik bahwasannya Sue sedang hamil, dan langsung Reed menyuruh Harvey untuk menyiapkan apapun. You're handling this way. Needless to say, preparations inside the Baxter Building continues as the Fantastic Four prepare to welcome a new... Pertanyaan semua orang adalah, apakah bayi ini akan memiliki kekuatan super atau tidak? Di hari itu, Johnny memberikan desain baju luar angkasa kepada Reed, dan di sana Reed mendapatkan sebuah sinyal dari luar angkasa yang amat kompleks. Lalu Reed memperlihatkan sebuah penelitian berupa mesin teleportasi yang objeknya kali ini adalah sebuah telur. It worked. Yap, mesin tersebut memerlukan daya listrik yang begitu besar. Lalu Johnny mencoba mendengarkan sinyal yang berada dari luar angkasa tadi, yang tak jelas bahasa apa yang ada di sinyal itu. Melihat Harvey yang membuat keranjang bayinya, Sue mencoba agar Reed lebih mementingkan keadaan bayinya dengan menyuruh Reed membuat keranjang bayi itu. Reed sangat takut kalau bayi mereka nanti akan lahir dalam keadaan tidak baik-baik saja. Namun Sue meyakinkan kalau bayi mereka sangatlah normal. That is such a bullshit way to win an argument. Happy Halloween. Happy Halloween. Easy with the candy. Di hari Halloween, Ben kembali ke komplek rumahnya dahulu, dan ia menghibur beberapa anak di taman bermain dengan mengangkat mobil.
Guru sekolah yang bernama Rachel Rosman pun berterima kasih kepada Ben yang telah menghibur anak-anak dan terlihat Ben tertarik dengannya. Sikat cerita kembali ke gedung Fantastic Four, di sana Red memberitahu kalau dirinya telah menemukan banyak sekali organisasi penjahat dan menyuruh polisi untuk membasmi mereka dengan tujuan bayi mereka aman dari penjahat. Lalu Tiba-tiba muncul sesosok makhluk luar angkasa peselancar yang berwarna silver. Johnny pun mencoba mengejarnya yang tiba di tengah kota New York. Makhluk itu adalah Silver Surfer. Dirinya memberitahukan ke rakyat bumi kalau bumi mereka ini sudah ditargetkan untuk hancur dan akan dimakan oleh sosok bernama Galactus. I herald succeeding. I herald your end. Galactus. Silver Surfer itu pun pergi terbang dan dikejar oleh Johnny hingga keluar angkasa. Namun Johnny harus jatuh karena kehabisan oksigen dan ia sempat mendengarkan sebuah kata-kata yang diucapkan makhluk itu. pinjam uang 100. Mereka semua tentunya bingung dengan apa yang terjadi dan di sana Reed memastikan kebenaran mengenai Galactus. Kalau sudah ada 5 planet yang hilang di galaksi Proxima Delta. Mereka pun mengetahui kalau Silver Surfer tadi sedang berada di planet bernama DE773 bersama Galactus. Daripada Galactus datang ke bumi duluan, mereka pun memutuskan untuk datang duluan menemui Galactus. Johnny menceritakan saat dirinya mengejar Silver Surfer tadi, Silver Surfer itu mengucapkan kata-kata yang tak ia ketahui dan Johnny malah tertarik dengan makhluk asing itu. Chased her. She spoke to me in her language. Well, it was in her own language. I don't know. What were the context clues? Context. War. I don't know. She was like right here. Di ruangannya, Johnny mencoba mendengarkan rekaman sinyal luar angkasa yang ternyata bahasanya sama seperti bahasa yang diucapkan Silver Surfer di lab. Johnny senang setelah Reed membuatkannya baju luar angkasa baru yang tahan terhadap panas api dan memiliki oksigen yang amat banyak. Setelah itu, Fantastic Four pun meyakinkan semua orang kalau mereka akan datang mencari Galactus tersebut. We will protect. Nantinya, Sue akan menjadi wanita hamil pertama yang akan menjelajah luar angkasa Nike roket Excelsior. Mereka pun pergi keluar angkasa guna melindungi seluruh rakyat bumi. Mereka semua pun berangkat keluar angkasa dan peluncuran roket itu berhasil tanpa hambatan. Semua orang di bumi sangat bergantung kepada Fantastic Four, lalu mereka pun mendarat ke stasiun luar angkasa bernama FTL. Setelah berhasil, Ben langsung berkendara melewati wormhole guna mencapai lokasi planet di mana Galactus berada. Tujuan utama mereka adalah untuk mengambil sampel dari Galactus ini dan akhirnya mereka pun tiba di planet DA773. Sampainya di sana, awalnya tak terjadi apa-apa. Lalu tiba-tiba muncullah sebuah makhluk dari dalamnya yang menghancurkan planet itu. Mereka berhasil menghindari benda tersebut dan terlihat planet ini hancur tak tersisa. Lalu mereka pun tertarik oleh cahaya merah yang berasal dari benda itu. Lalu Silver Surfer pun datang memberitahu kalau Galactus ingin bertemu dengan mereka. Ternyata tempat tersebut adalah pesawat Galactus dan dengan cepat Harvey disuruh untuk mengambil sampel yang ada di sana. Wanita Silver itu pun mengantarkan mereka ke Galactus dan ia memberitahu kalau Galactus memakan planet. Johnny mencoba bertanya apa arti dari bahasa yang diucapkan Silver Surfer kemarin dan ia menjelaskan kalau artinya adalah meninggal dengan yang kamu miliki. She dumped you already. No,
Akhirnya mereka pun berjumpa dengan entitas kosmik yang amat menakutkan, yaitu Galactus. Yes. Galactus tahu kalau mereka berada dari planet yang jauh dari sini, dan Reed langsung bilang ia ingin bernegosiasi agar Galactus tak mendatangi bumi. Galactus langsung bilang dirinya tak akan memakan bumi jika mereka menyerahkan anak yang dikandung Sue itu. Dan Galactus menjelaskan kalau anak itu memiliki kekuatan kosmik yang begitu besar sehingga bisa memuaskan rasa lapar yang tak terhingga ini. Boa Edan. Tiba-tiba Sue ingin melahirkan dan Reed tak akan memberikan anaknya ataupun bumi kepada Galactus. Johnny mencoba mengulur waktu supaya Reed dan yang lain bisa keluar dari sana. Namun tentunya mereka kesusahan. Terlebih lagi ada Silver Surfer di sana. Untungnya dengan cepat mereka berhasil tiba di roket dan langsung pergi dari tempat mengerikan ini. Meskipun tetap dikejar oleh Silver Surfer seperti film Interstellar, mereka pun berusaha menyatukan roket ini ke stasiun F-Tail dan untungnya mereka berhasil pergi menggunakan wormhole. Dikira sudah lolos, ternyata Silver Surfer masih mengejar mereka masuk ke dalam wormhole dan Sue menyuruh Johnny untuk menghabisi Silver Surfer itu. Trying to kill her. Really? Yes, she wants to take her neck. Finally. Sialnya Silver Surfer itu kebal terhadap apapun sehingga Reed menggunakan kepintarannya agar mereka memancing Silver Surfer itu ke black hole meskipun akan terkena dilatasi waktu selama 1 bulan. Yes! Yes! We're gonna use it. It's not basically a black hole. Karena tak bisa menahan lagi, akhirnya mereka akan melakukan lahiran di luar angkasa ini. Karena tak cukup bahan bakar, Ben berencana menggunakan trik slingshot dari black hole seperti di film Interstellar agar mereka bisa kembali ke bumi. Slingshot around the star, draft off its orbital momentum. We need to get Ben pun membantu proses persalinan tersebut yang terjadi di dalam wormhole. Dan akhirnya bayi itu pun lahir di luar angkasa. Dan bayi itu mereka beri nama Franklin Richard. Warga bumi menyambut Fantastic Four dengan riang gembira setelah 1 bulan tak kembali. Mereka juga senang melihat Sue yang sudah melahirkan anak laki-lakinya. Di sana Reed langsung mengadakan konferensi pers di mana Reed langsung dijejal pertanyaan seperti apakah mereka berhasil mengalahkan Galactus. Reed menjelaskan mereka tak bisa mengalahkan Galactus dan mereka hanya bernegosiasi dengan Galactus. Galactus menginginkan anak mereka. Reed dan Sue tak ingin menyerahkan anaknya begitu saja dan tentunya itu membuat publik marah kepada mereka. Good, giving Galactus the child save us. Ternyata Silver Surfer masih selamat. Dirinya meminta maaf kepada Galactus karena tak berhasil membawa anak bayi itu. Di sisi lain, mereka berempat bingung bagaimana cara mengalahkan Galactus yang besar itu. Reed tak memiliki rencana juga, karena teknologi yang digunakan Galactus di luar pemahaman mereka. Menggunakan kata-kata dari Archimedes, mereka memerlukan tuas agar bisa menyelamatkan bumi. Kembali ke Johnny yang tengah memberitahu Sue kalau bahasa yang digunakan Silver Surfer itu sama dengan rekaman sinyal luar angkasa. Johnny pun akan mentranslatekan bahasa tersebut agar bisa berkomunikasi dengan Silver Surfer. Reed mencoba mencari tahu apakah ada keanehan di dalam diri Franklin.
Sementara itu, kapal Galactus sudah memasuki sistem tata surya. Terjadi kekacauan di dunia akibat kabar dari Galactus tersebut yang akan menghancurkan bumi. Di sana para warga ingin agar Fantastic Four menyerahkan Franklin kepada Galactus agar mereka semua selamat. Di luar gedung, semua orang sangat ribut. Sampai Reed pun terpengaruh kalau mungkin mereka bisa menyelamatkan bumi jika menyerahkan Franklin. Namun tentunya Sue tak mau. What are you saying? I'm not. Sue pun keluar di antara para pendemo sambil membawa Franklin. Ia pun menceritakan mengenai keluarganya dahulu kalah. Lalu Sue pun meyakinkan seluruh warga kalau mereka akan bersama-sama menyelamatkan dunia ini tanpa menyerahkan anaknya ke Galactus, dan mereka akan mengalahkan Galactus bersama-sama. Most of you know me. Dad was driving and he lived, but our mom. Lalu Reed akhirnya mendapatkan rencana untuk menyelamatkan bumi, di mana ia ingin menggunakan alat teleportasi yang ia buat untuk memindahkan bumi supaya Galactus tak bisa menemukan mereka. Reed pun mempresentasikan rencananya ke seluruh dunia. Mereka akan membuat jembatan yang akan bersatu di seluruh bumi dan akan membawa bumi berteleportasi. Sue berbicara kepada semua kepala negara bahwa mereka memerlukan bahan-bahan seperti plutonium untuk membangun jembatan itu. Karena memerlukan listrik yang banyak, mereka pun mematikan semua listrik yang ada di bumi ini selama 20 jam ke depan agar bisa menghematnya. Reed pun berbicara ke Franklin kalau ia tak ingin Franklin menjadi seperti dirinya, dan ia ingin Franklin menjadi manusia yang normal-normal saja. Namun, jika Franklin memang memiliki kekuatan kosmik di dalamnya, Reed ingin tahu. Or no. Ya, Franklin malah mengompol, dan di sisi lain Johnny tengah menerjemahkan bahasa yang digunakan Silver Surfer. Dengan ketegunannya, Johnny berhasil menguasai bahasa itu, lalu mereka langsung menyambungkan semua jembatan yang ada di seluruh dunia agar bisa mentelepon bumi. I am on to something. Namun tiba-tiba Silver Surfer datang menghancurkan satu persatu jembatan yang sudah mereka bangun susah payah. Di sana Johnny mencoba mengejar Silver Surfer itu, dan Johnny mencoba menggunakan bahasa yang ia dapatkan itu agar Silver Surfer teralihkan. Setelah memutar nama Salabal makhluk itu berhenti. Silver Surfer ini ternyata bernama Salabal. Johnny bisa menggunakan bahasa yang digunakan Salabal. Salabal berasal dari planet bernama Zendla dulunya. Ia adalah seorang saintis di planetnya, dan saat Galactus datang, ia menyerahkan dirinya ke Galactus agar Galactus tak memakan planetnya. You were some sort of scientist or astronomer. He turned you into this. Satu-satunya planet yang tak dimakan Galactus adalah planet Zendla, dan Johnny mencoba membuat Salabal merasa bersalah dengan mendengarkannya suara jeritan makhluk yang planetnya dimakan oleh Galactus. Johnny hanya ingin menyelamatkan bumi, dan Salabal pun bilang Johnny dan keluarganya harus pergi dari bumi karena Galactus tak bisa dihentikan. He would do it himself. My God, it's not yours to make. Then stay and help us. Take me, not the boy. Reed? We're not leaving. Mereka tak akan meninggalkan rakyat bumi. Semua orang tentunya menjadi panik. Reed yang bingung memiliki ide di hulunya untuk membawa Galactus ke sana karena masih ada satu jembatan lagi yang tersisa, tepatnya di New York. Hanya ini cara mereka dapat mengalahkan Galactus, dan untuk memancing Galactus ke sana, mau tak mau mereka akan menggunakan Franklin sebagai umpan. Karena tak punya pilihan, mereka akan membahayakan keselamatan anak mereka demi menyelamatkan bumi. Mereka membuatkan keranjang khusus untuk Franklin, dan mereka harus memancing Galactus melintasi garis yang ada di sana, dan itu akan membahayakan nyawa orang. Desu pun meminta tolong kepada Harvey alias Mallman untuk mengevakuasi seluruh warga kota New York ke bawah tanah.
wanted to ask you something. And whatever it is, I would like him. You met Galactus, he'll eat the underpart first. Well, regardless. Mr. Elder to you. Give us a minute. Just give us a minute. Yes, that's it. Semua orang mulai dievakuasi ke dalam tempat yang dibangun Molman di bawah tanah yang ia beri nama Subterranea. Ben juga menyempatkan diri mendatangi Rachel dan mengungkapkan ketertarikannya kepada Rachel. Baby, Hey. Tired. can we see you? I leave you tonight with these words. Setelah itu, mereka pun meletakkan Franklin di jembatan itu dan tibalah si Galactus yang turun dari pesawatnya ke kota New York. Galactus awalnya mencicipi tanah yang ada di bumi, lalu setelah itu dirinya langsung menemukan keberadaan Franklin dan langsung ke sana. Mereka berhasil membutakan Galactus untuk sesaat dan dengan cepat mengganti Franklin menggunakan keranjang kosong. Sementara Johnny berhasil membawa Franklin kembali ke gedung Fantastik. Galactus terus berjalan menuju jembatan, namun sialnya Galactus sadar kalau Franklin telah dipindahkan sehingga ia beralih arah. Rencana mereka kacau balau. Mereka berusaha mencegah Galactus sampai ke gedung Fantastik. Reed juga mencoba menahan Galactus menggunakan kekuatannya, namun ya dirinya malah dijadikan mainan karet oleh Galactus. Untungnya Johnny dan Ben datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkan Reed, namun sialnya Galactus berhasil sampai dan mendapatkan Franklin. Galactus langsung membawa Franklin agar bisa dijadikan penerusnya dan saat melihat anaknya yang terancam, Sue pun menggunakan segenap kekuatannya untuk mencegah Galactus dan mendorongnya terus menuju jembatan. Sue tak mempedulikan dirinya, ia menyuruh Reed menyelamatkan Franklin. Galactus ternyata kewalahan menghadapi kekuatan Sue. Portal itu pun muncul dan akhirnya Red dapat menyelamatkan Franklin. Sementara Galactus berhasil didorong oleh Sue. Kira sudah menang, Galactus berhasil kembali dari portal itu dan Johnny berencana mengorbankan dirinya agar Galactus tak kembali lagi. Tapi Salabal yang mengorbankan dirinya membawa Galactus pergi dari sana dan mereka segera bergegas melihat keadaan Sue. Menyedihkannya, Sue tak lagi sadarkan diri dan bahkan tak bernapas lagi yang membuat mereka semua sedih tentunya, terlebih lagi Reed. Untuk membuat perpisahan terakhir, Reed pun meletakkan Franklin di genggaman ibunya dan alangkah terkejutnya mereka karena Franklin, Sue berhasil hidup kembali. Franklin memiliki kekuatan yang melebihi dari mereka dan akhirnya mereka semua berhasil selamat. Semua orang di dunia senang, apalagi warga negara Konoha, dan mereka pun menyambut Fantastic Four sebagai pahlawan mereka.
Saat mereka ingin tampil di acara Ted Gilbert Show, mereka malah mendapatkan panggilan tugas. Sementara Ted Gilbert mengumumkan kalau mereka adalah Fantastic Five. Di sana, Reed, Ben, dan Johnny kesulitan mengurusi keranjang bayi Franklin. Setelah berhasil, mereka berlima pun pergi untuk melindungi semua umat manusia yang ada di bumi ini. Singkat cerita, 4 tahun kemudian, Franklin tumbuh menjadi anak yang begitu pintar dan jenius, sama seperti ayahnya. Di sana, Sue menyuruh Herbie untuk mengambilkan buku kesukaan Franklin. Namun, Sue terkejut karena kemunculan seseorang yang datang melihat Franklin. Ya, orang itu adalah Dr. Doom. Tamat. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Yang sudah subscribe dan like, saya doakan semoga kalian sehat selalu, ditambah lagi rezekinya, dan menjadi orang sukses di masa depan.